Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba melanjutkan kembali pembuatan aplikasi deteksi SMS penipuan. Pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil melakukan load dataset beserta dengan proses preprocessing. Lalu pada tahap selanjutnya juga kita sudah berhasil melakukan feature engineering ya, di mana kita berhasil melakukan feature extraction sampai ke feature selection. Oke, pada tahap yang kelima kita akan lanjutkan kembali untuk pembuatan model klasifikasinya. Nah, tentunya kita akan membutuhkan algoritma machine learning supaya kita bisa melakukan prediksi apakah SMS itu masuknya ke SMS fraud, SMS promo atau SMS normal ya. Jadi di sini sifatnya adalah supervised learning. Nah, untuk algoritmanya pada klasifikasi ini kita akan mencoba menggunakan naive Bayes ya. Lalu setelah nanti modelnya itu sudah berhasil, kita tentunya harus melakukan validasi atau evaluasi, di mana untuk algoritma yang kita terapkan apakah mempunyai akurasi yang cukup baik atau tidak, seperti itu. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mencoba melanjutkan kembali ya codingan yang sudah kita buat untuk menambahkan model klasifikasinya. Oke, di sini akan saya coba buka VS Code-nya lagi ya. Nah, kemarin itu kita sudah sampai proses feature selection ya, dimana dari 3000 sekian feature gitu ya, setelah di ranking menggunakan Chi-square, nah kita menghasilkan 3000 kolom ya, atau 3000 feature yang dipilih seperti itu. Oke, untuk membuat modelnya di sini kita bisa masukkan markdown ya. Saya kasih markdown dulu. Misalkan di sini saya kasih judul pembuatan model ya, atau modeling ya. Modeling. Nah, di sini modelingnya kita menggunakan naive Bayes ya. Oke, untuk tahap modeling di sini kita bisa tambahkan code ya. Nah, karena kita menggunakan sifatnya itu data yang supervised ya, supervised learning, otomatis kita membutuhkan data training dan data testing ya. Oke, berarti kita harus mendefinisikan dulu X dan Y-nya. Nah, kita coba lanjutkan ya untuk data ini ya. Jadi di sini kita coba masukkan dulu misalkan selected X ya. Untuk X-nya selected X gitu ya. Nah, di sini sama dengan kita masukkan sebelumnya itu namanya XKBase feature ya. Nah, di mana XKBase feature ini adalah feature yang sudah diseleksi seperti itu. Nah, berarti di sini kita tinggal masukkan saja, coba kita tampilkan selected X-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah, baru kita masuk ke dalam import library. Nah, coba kita tambahkan satu kode lagi. Kita coba masukkan library-library yang dibutuhkan untuk pemodelan text mining ini ya. Oke, misalkan di sini saya kasih hashtag dulu. Misalkan di sini import library. Nah, untuk import library yang pertama kita membutuhkan random ya. Kita masukkan saja import random. Lalu kita tambahkan dari sklearn ya untuk train test split-nya. Berarti kita masukkan from sklearn. Nah, kita dot ya, titik, kita masukkan model selection. Nah, kita masukkan import train test split. Nah, yang ini ya. Lalu kita juga membutuhkan library naive Bayes-nya ya, karena kita kan menggunakan algoritma dari naive Bayes. Ya, berarti kita kasih keterangan di sini import algoritma ya, algoritma naive Bayes. Nah, seperti ini. Nah, karena si naive Bayes ini ada di sklearn ya, berarti kita tinggal panggil aja from sklearn ya, dot kita masukkan naive Bayes, lalu kita import multinominal ya, multinominal NB. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba running ya. Oke, di sini udah checklist, berarti sudah tidak ada masalah ya untuk import library yang kita butuhkan. Lalu tahap selanjutnya kita tambahkan code lagi untuk mengecek X dan Y-nya ya, untuk data
training atau misalkan kita masukkan untuk fitur dan labelnya. Berarti kita inisiasi dulu, misalkan X ini merupakan selected X yang sebelumnya sudah kita deskripsikan ya, dimana selected X ini kan X Keybase feature ya, yaitu adalah atribut yang sudah diseleksi fiturnya. Lalu sedangkan untuk Y-nya kita akan jadikan Y itu label ya, berarti kita cukup panggil dari data ya, kita masukkan label ya, karena dari data ini kan kita butuh label. Oke, lalu setelah kita tentukan X dan Y-nya, baru kita pecah menjadi training dan testing. Oke, di sini kita coba inisialisasikan, misalkan ada X-test ya atau X-train ya, ada X-training, terus juga ada X-testing gitu ya, terus juga ada Y-training dan juga ada Y-testing. Nah, seperti ini kita sama dengan gitu ya, dimana kita akan mengambil train test split. Nah, untuk ukurannya kita kasih misalkan 20% untuk data testing dan 80%-nya untuk data training ya. Nah, kita tinggal tentukan di sini ada X, terus juga ada Y, lalu kita masukkan test size-nya. Nah, di sini kita kasih 0,2 ya atau 20% untuk data testingnya. Lalu kita tambahkan lagi random state sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba running ya. Oke, di sini sudah checklist, berarti sudah tidak ada masalah untuk pembuatan training dan testingnya. Oke, coba kita print ya untuk mengetahui berapa sih jumlah data testing dan berapa jumlah data training ya. Misalkan kita kasih hashtag ya, di sini kasih keterangan menampilkan jumlah data training dan data testing misalkan. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah print ya. Nah, kita masukkan print di sini, misalkan kita kasih kalimat banyaknya X training gitu ya. Banyaknya X training. Oke, berarti kan ada X train, Y train, X test dan Y test gitu ya. Nah, berarti di sini banyaknya X training itu kita tinggal masukkan aja di sini koma length gitu ya. Yang kita panggil adalah X. Di sini X training ya, berarti kita masukkan X training seperti ini. Lalu kita juga akan menampilkan untuk X testingnya. Berarti ini bisa kita copy aja ya. Misalkan sini saya copy. Oke, kita coba paste. Nah, ada 4 ya. Berarti di sini kita ganti X testing. Oke, untuk X testingnya berarti length-nya kita ambil dari X testing. Nah, seperti ini X test. Terus di sini juga ada Y training gitu ya. Berarti kita panggil di sini Y train gitu ya untuk length-nya. Nah, di sini kita tambahkan di sini Y train, Y underscore train. Lalu di bawahnya kita juga butuh Y testingnya ya. Oke, kita edit dulu Y test, berarti length kita ambil di sini Y test juga ya. Y underscore test. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah coba kita running. Nah, di sini akan muncul hasilnya ya. Jadi banyaknya X training di sini ada 914, lalu testingnya ada 229. Jadi di sini 80% untuk training dan 20%-nya untuk testing ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kalau misalkan kita sudah berhasil menampilkan jumlah data training dan testing, lalu kita akan masukkan algoritmanya, teman-teman. Oke, kita coba plus code lagi di sini. Kita coba kasih keterangan di sini, misalkan proses ya, proses training gitu ya, menggunakan naive Bayes ya, menggunakan naive Bayes karena di sini kita menggunakan algoritma naive Bayes ya. Oke, kita tinggal masukkan inisiasinya ya, misalkan text algorithm. Nah, di sini sama dengan kita ambil multinominal DB ya.
Nah, di sini multinominal NB, sorry. Oke, kalau sudah kita coba eksekusi, aman ya. Di sini sudah checklist. Kita coba tambahkan coding lain lagi ya untuk memasukkan modelnya. Oke, berarti kita kasih inisialisasinya model sama dengan kita masukkan teks algorithm ya. Nah, ini ya teks algorithmnya kan multinominal NB. Berarti teks algorithm dot fit di sini kita kasih dot fit gitu ya. Nah, yang akan kita ambil adalah X training ya dan juga Y training. Berarti koma Y trainingnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita bisa running. Nah, di sini ada error dulu ya. Oke, kita coba cek dulu untuk errornya ya. Oke, di sini errornya adalah fit missing one require Y. Oh ya, ini multinominalnya kita belum kasih kurung buka nih ya. Coba kita running lagi. Oke, kita coba running lagi. Nah, di sini udah oke ya. Oke, tadi ada kesalahan dari multinominal DB, tidak ada kurung buka, kurung tutup ya. Oke, ini udah checklist ya, berarti untuk proses trainingnya sudah benar, untuk modelnya juga sudah benar. Nah, selanjutnya kita buat model prediksinya ya. Kita tinggal plus code lagi di bawahnya. Kita tambahkan misalkan di sini saya kasih keterangan membuat model prediksi. Misalkan di sini saya kasih keterangan membuat model prediksi. Di mana untuk membuat model prediksi ini kan berarti kita coba memasukkan data ya, memasukkan sampel data dari dataset. Lalu kita implementasikan apakah data tersebut masuknya SMS normal, SMS fraud atau SMS promo gitu ya. Oke, berarti di sini kita definisikan dulu data inputnya. Oke, kita kasih data input ya. Nah, di sini data inputnya nggak dalam bentuk array gitu ya, karena sudah masuk dalam kalimat gitu. Oke, di sini data inputnya kita bisa ambil dari dataset. Coba kita buka dataset ya. Di sini karena kan kita menggunakan clean data ya. Di sini udah ada clean datanya. Kita coba ambil yang statusnya misalkan kita kasih yang statusnya 2 ya. 2 itu kalau nggak salah di sini SMS promo ya. Misalkan kita ambil yang pertama aja. Nah, misalkan ini ya. Oke. Kita copy terus kita masukkan ke data inputnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti data inputnya ini apakah masuk ke dalam promo ya, normal atau fraud gitu ya. Oke, kita coba enter. Lalu kita masukkan di sini data input ya, berarti data input sama dengan, nah kita masukkan teks preprocessing ya, misalkan di sini teks preprocessing proses. Nah, sini ya. Lalu kita kasih di sini data input. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba load untuk modelnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah punya TF-IDF vectorizer ya. Nah, kita tinggal load saja di sini. Kita load. Nah, misalkan di sini TF-IDF ya. Kita kasih nama TF-IDF. Nah, di sini sama dengan, nah kita masukkan TF-IDF vectorizer. Lalu kita juga perlu load vectorizernya ya. Misalkan di sini kita kasih loaded, misalkan nama variabelnya ya, loaded underscore fact. Nah, di sini sama dengan kita masukkan perintah tf-idf vectorizer. Di sini kita kasih kurung buka ya. Lalu kita tinggal kasih keterangan di sini. Ya, berarti di sini decode ya, decode error sama dengan replace. Kita kasih tanda petik. Nah, kita kasih di sini replace seperti ini ya. Lalu kita kasih koma. Nah, di sini kita masukkan perintah vocabulary ya. Sebentar. Vocabulary sama dengan di sini kita kasih set gitu ya. Nah, untuk setnya di dalamnya kan kita punya kita sudah bikin satu SAV ya, yaitu adalah selected feature ya. Nah, di sini kan ada new selected feature tf-idf.sav. Nah, ini kita coba panggil juga ke loaded fact-nya ya. Nah, kita tinggal copy aja ini namanya. Misalkan di sini saya copy, bentar. Kita lihat dulu di sini ya. Saya copy namanya aja dari sini.
Oke. Nah, jadi new selected feature TF-IDF yang di video sebelumnya sudah berhasil, kita panggil lagi di sini gitu ya. Nah, di sini set, berarti kita panggil pickle ya. Pickle dot ya, dot load, di sini kita ambil open ya, kurung buka, open. Nah, yang dibuka adalah filenya ini ya. Kita kasih petik, terus kita kasih nama file untuk SAV-nya ya. Nah, di sini new selected feature tf-idf.sav. Nah, jangan lupa ditambahkan koma ya. Kita kasih petik lagi RB ya, atau read binary, karena kita kan di sini posisinya read model untuk selected feature. Oke, kalau sudah kita enter ya. Nah, di bawahnya kita kasih tambahan perintah lagi. Misalkan di sini hasil gitu ya, sama dengan model predict ya. Kita masukkan model dot predict gitu ya. Nah, yang dipredik apa? Berarti loaded fact ya, yang kita ambilnya berarti loaded fact. Nah, di sini kita masukkan dot fit ya, transform. Nah, yang akan diambil adalah data input ya, berarti kita kasih kurung kotak di sini data input. Sebentar. Oke, di sini data input. Nah, sampai sini sebenarnya proses data input yang sudah kita masukkan di sini akan langsung diproses TF-IDF vectorizer dan akan dicek oleh new selected feature TF-IDF yang sudah kita buat. Nah, nanti habis itu kan datanya jadikan hasil ya. Oke, setelah hasilnya jadi baru kita kasih kondisi ya. Misalkan kondisi sederhana aja, misalkan if gitu ya, kita masukkan jika ya hasil, berarti kan, nah di sini kan hasil ini kan yang dari model ya, berarti yang kita periksa adalah hasilnya. Berarti di sini jika hasil sama dengan 0 gitu ya, maka misalkan kita kasih tik 2. Oke, sebentar saya scroll dulu. Nah, maka S, misalkan kita kasih S untuk kalimatnya ya, berarti masuknya adalah SMS normal misalkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalkan tidak ya, karena ini cabangnya ada 2 ya, SMS normal, SMS fraud atau promo. Berarti kita kasih elif gitu ya. Elif atau else if, misalkan di sini hasil sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalkan 1 berarti S-nya sama dengan, kita masukkan di sini SMS fraud ya, atau SMS penipuan gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, else-nya berarti kalau dia enggak 0 enggak 1 berarti 2 kan. Nah, di sini berarti else kita kasih titik 2 berarti S sama dengan di sini SMS promo ya. Nah, kita masukkan SMS promo, lalu di bawahnya kita masukkan print. Nah, untuk hasilnya ya, berarti di sini kita kasih print, masukkan hasil prediksi ya, hasil prediksi sama dengan gitu ya. Nah, kita kasih /n, \n ya. Nah, yang kita panggil apa? Yang kita panggil adalah S. Oke. Nah, kita coba load ya, apakah kalau misalkan kita masukkan promo, beli paket, flash, dan lain-lain ini hasilnya kalau kita lihat di dataset itu adalah 2 ya. 2 itu berarti masuknya SMS promo. Oke, kita coba cek di sini, kita running. Nah, di sini hasilnya adalah SMS promo ya, karena di labelnya kan 2. Atau kita coba data yang lain ya, misalkan yang 0. Nah, di sini ada 0. Misalkan di sini kita cari salah satu ya. Nah, ini ada delete nama pulsing. Nah, misalkan kita masukkan kalimat ini, kalau di labelnya sih 0 di sini ya. Oke, kita coba tes ya. Kita ganti untuk data inputnya. Nah, misal seperti ini ya. Kita coba running. Nah, di sini jawabannya adalah SMS normal. Oke, coba kita cek yang 1 ya. Misalkan di sini, tolong belikan mama pulsa nomor as dan lain-lain gitu ya. Nah, kita coba copy. Nah, coba kita paste di sini ya. Kita ganti data inputnya. Oke.
Nah, seperti ini. Coba kita running. Nah, hasilnya adalah SMS fraud karena status labelnya adalah 1. Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat model prediksi untuk deteksi SMS penipuan ya. Apakah itu SMS-nya normal, fraud, atau SMS promo. Oke, jadi untuk algoritmanya kita menggunakan naive Bayes ya, seperti itu. Oke. Nah, sampai sini teman-teman kita sebenarnya sudah berhasil membuat model klasifikasi ini. Ya, tinggal kalau misalkan model klasifikasinya sudah selesai, kita juga harus memastikan kalau metode yang kita gunakan itu memiliki akurasi yang baik gitu ya. Misalkan di atas 75% seperti itu. Nah, otomatis setelah kita melakukan klasifikasi ini, kita coba lanjutkan ke tahap validasi dan evaluasi. Nah, di sini kita akan coba sebuah script gitu ya untuk mendeteksi berapa sih tingkat akurasi dari data training dan testing yang sudah kita gunakan ini. Oke, kita coba lanjutkan ya, karena ini modelnya sudah selesai. Kita tinggal coba verifikasi model. Nah, di sini kita kasih markdown dulu ya. Kita kasih di sini judulnya evaluasi model gitu ya. Misalkan di sini evaluasi model. Nah, untuk evaluasi modelnya kita akan menggunakan confusion matrix ya. Oke, kita coba plus code di sini. Oke, kita coba masukkan library dulu ya. Library masukkan ya. Misalkan di sini masukkan library yang dibutuhkan untuk proses testing ya. Nah, di sini kita membutuhkan modul dari sklearn, berarti from kita masukkan sklearn dot kita masukkan matrix ya. Nah, di sini matrix import. Oke, kita masukkan confusion matrix. Nah, ini ada confusion matrix. Lalu kita juga butuh kita panggil juga sklearn matrix ya. Sklearn dot matrix. Nah, di sini yang kita import adalah classification-nya ya. Import classification report. Nah, di sini ada 2. Lalu kita coba panggil modelnya ya. Di mana di sini kita coba kasih nama predicted ya. Predicted sama dengan itu adalah model predict ya. Nah, kita masukkan model.predict ya. Nah, yang diambil adalah X testingnya, berarti X test ya, X underscore test. Nah, lalu kita juga inisialkan misalkan CM sama dengan kita masukkan confusion matrix. Nah, lalu kita masukkan Y test dan predicted. Karena ini kan dibandingkan ya, berarti di sini kita masukkan Y testnya, koma, kita masukkan juga predicted ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cetak ya, kita keluarkan, kita print di sini. Kita kasih nama ya, misalkan classification report ya. Nah, di sini classification report yang ditampilkan adalah Y test ya. Y underscore test. Lalu kita juga tampilkan hasil predictednya. Nah, di sini ya predicted. Nah, seperti ini untuk menampilkan data akurasi ya dari evaluasi model yang sudah kita gunakan. Nah, coba kita running di sini. Oke. Nanti akan keluar precision ya, recall, F1 score dan support. Nah, kalau kita lihat di sini ya, karena kita memiliki 3 label. Nah, otomatis di sini kalau kita cek ya, kita mendapatkan nilai presisi ya, yaitu ada di 0,95 ya untuk yang labelnya 0 ya. Di sini labelnya 0 itu SMS normal gitu ya. Untuk yang labelnya 1 atau SMS fraud memiliki presisinya 0,89, dan untuk yang 2 atau SMS promo itu adalah ada di 0,84. Nah, untuk akurasinya itu sendiri ya, untuk macro average-nya ada di 0,90. Nah, ini sudah lumayan baik lah ya, udah sekitar 90% untuk nilai precision-nya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa mengukur gitu ya, seberapa akurat sih model yang sudah kita gunakan untuk deteksi SMS penipuan ini. Oke, jadi
Dari sini kita sudah berhasil menampilkan evaluasi model dan juga kita sudah berhasil membuat model prediksinya. Ya, jadi kalau kita lihat dari skema ini, tahap yang kelima dan keenam itu sudah selesai ya. Tinggal kita lanjutkan ke tahap production. Ya, nanti di tahap production kita coba model yang sudah kita gunakan ya, yang sudah kita buat ini kita implementasikan ke dalam Streamlit seperti itu ya. Oke, ini untuk modelnya sudah selesai, evaluasinya juga sudah selesai. Tinggal kita pickling ya, kita coba save ke SAV ya. Kita tambahkan satu code lagi ya, misalkan di sini menyimpan model. Karena nanti SAV ini yang akan kita panggil ke aplikasi Streamlit ya. Kita tinggal masukkan pickle saja. Nah, di sini dump ya, pickle.dump ya. Nah, di sini yang akan kita masukkan adalah model. Ya, model Naive Bayes yang tadi ya. Berarti kita open di sini. Nah, kita kasih nama misalkan untuk SAV-nya yaitu adalah model fraud ya, model underscore fraud ya .sav. Nah, di sini jangan lupa kita kasih koma, kita kasih petik lagi WB ya atau write binary ya. Oke, kalau sudah kita coba running. Nah, di sini sudah checklist hijau berarti sudah aman ya. Kita coba lihat di Explorer sudah ada satu file yaitu adalah model underscore fraud.sav. Nah, nantinya aplikasi Streamlit yang akan kita gunakan ini akan memanggil model ini, teman-teman. Jadi next tutorial kita akan membuat sebuah aplikasi web ya, aplikasi Streamlit dengan model fraud.sav ini gitu ya, untuk melengkapi proses production. Oke, sampai sini sudah cukup ya untuk tutorialnya. Teman-teman bisa langsung mencoba proses pembuatan model dan proses pembuatan evaluasi modelnya. Semoga tidak ada error ya untuk mencoba script ini. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai sini tutorialnya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.